Baik, halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas mengenai Olimpiade yang akan diadakan di Paris. Olimpiade berlangsung 4 tahun sekali dan prestasi terbaik Indonesia adalah dari cabang olahraga badminton atau bulu tangkis. Jadi suka atau tidak, prestasi terbaik Indonesia di Olimpiade adalah dari badminton. Karena itu, mari kita beri dukungan sebaiknya. Kita berikan doa, eh, semua hal-hal baik, semua kita bisa berikan kepada atlet Indonesia. Di video ini saya akan bahas mengenai drawing dari main singles dan juga peluang dari kedua pemain andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie di Olimpiade Paris tahun ini. Jadi turnamen akan diadakan tanggal 27 Juli dan di final tanggal 5 Agustus. Nah, ada sedikit hal yang unik karena di main singles pesertanya adalah 41 orang. 41 orang ini dibagi ke 13 grup, di mana ada 13 pemain yang ditetapkan sebagai pemain unggulan. 13 pemain ini adalah Xiu Qi dari China, Victor Axelsen dari Denmark, sekaligus pemenang gold medal di edisi sebelumnya, Jonathan Christie, andalan Indonesia, Hannes Antonsen dari Denmark, Kodaina Rauka dari Jepang, Li Sifeng dari Cina, Li Zijia dari Malaysia, Gunlavut Pittisarn dari Thailand, Anthony Ginting Indonesia, Lokian Yu dari Singapura, Kenta Nishimoto asal Jepang, Chou Tien-chen dari Chinese Taipei, dan Pranoy SS dari India. Sekarang mekanisme pembagian grupnya adalah Xiu Qi sebagai unggulan pertama akan berada di grup A dan satu grup akan berisi 3 pemain. Dan karena jumlah pemainnya adalah total 41 orang, maka ada 2 grup yang berisi 4 pemain. Dan sayang sekali, Jonathan Christie harus bermain terdapat di grup yang berisi 4 pemain. Dan salah satu pemain adalah Lakshya Sen, lawan berat. Jadi lawan berat sejak awal. Grup Jonathan Christie terdiri dari Lakshya Sen, Kevin Cordon, dan Julian Charagi. Kevin Cordon seperti kita ketahui adalah peringkat keempat di Olimpiade lalu. Jadi dia tidak bisa diremehkan. Gitu juga seperti Julian Charagi dari Belgia. Jadi jalan terjal bagi Jonathan. Hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya adalah di mana Jonathan sudah harus bermain 3 pertandingan di babak grup, dia tidak mendapat bye di babak knockout. Jadi jika Jonathan diproyeksikan untuk mendapatkan medali emas, maka dia harus bermain 7 kali. 7. 2 kali lebih banyak dibanding unggulan 1 Xiu Qi ataupun unggulan 3 Hannes Antonsen. Jadi ya, peluangnya cukup ya kita hanya bisa berharap, tapi jangan berikan beban terlalu berat. Kita doakan, berikan harapan dan dukungan, tapi sebaiknya kita pesimis, kita rendahkan ekspektasi kita, karena apapun yang terjadi pasti Jonathan akan memberikan yang terbaik kepada harapan kita para badminton lovers Indonesia. Selanjutnya adalah jalan yang bisa kita lihat. Kalau Jonathan berhasil lolos ke 16 besar, maka lawan kemungkinan besar akan bertemu Pranoy di 16 besar. Dan jika berhasil menang dan maju ke perempat final, maka tantangannya bisa jadi antara Chou Tien-chen, Lee Cheuk-yu, Kodaina Rauka maupun Jeon Hyuk-jin. Baru diproyeksikan untuk bertemu Victor Axelsen di semifinal. Mari kita bahas di bagian sebelahnya, di mana Anthony Ginting
ada di grup H dan akan bertemu dengan Toma Junior Popov dan Howard Xu. Toma Junior Popov tentunya adalah wakil tuan rumah, wakil Prancis, dan tidak bisa diremehkan. Terakhir kali Ginting bisa menang tapi skornya tipis ya. Jadi kita harapkan Ginting bisa lolos dari grup stage. Dan berbeda dengan grup Jonathan, Ginting di grup yang bertiga, jadi cukup main 2 kali di grup stage. Kemudian 16 besar, quarter final, semifinal, final. Berarti total mainnya 6 kali untuk meraih gold medal atau medali apapun warnanya. Proyeksinya adalah kalau Ginting lolos, maka sudah ditunggu Li Zijia di 16 besar. Kemudian mungkin Anders Antonsen di perempat final. Kemudian antara Shiuki, Kunlavut Vitisan ataupun Kenta Nishimoto di semifinal. Jadi kita harapkan prestasi di All England tahun ini bisa terjadi lagi. Ya, itu harapannya sangat tinggi ya. Mungkin itu terlalu muluk, tapi ya asa itu akan ada. Dan grafik permainan Ginting tidak begitu baik akhir-akhir ini. Jadi saya harapkan persiapannya cukup. Apapun yang terjadi, main single sangat sulit diprediksi ya. Jonathan, juara All England, juara Badminton Asia Championships. Tapi di 2 turnamen besar terakhir, Singapore Open dan Indonesia Open, kalah di babak pertama. Jadi kedua pemain andalan Indonesia ini tidak stabil. Dimana uniknya mereka kalah dari Leong Junhao dari Malaysia ya di Singapore Open dan Indonesia Open kemarin. Untungnya sekarang Leong Junhao tidak ikut, jadi fokus ke Olimpiade ini tanpa Leong Junhao. Oke. Well, setidaknya nama-nama yang menjadi pemain unggulan plus Lakshya Sen, plus Lee Chuk Yu, plus Toma Junior Popov, tidak ada pemain yang lemah. Semuanya bisa saling mengalahkan. Next saya akan bahas tentang Viktor Axelsen. Viktor Axelsen mendapatkan grup yang cukup mudah karena Nat Nguyen, Misa Silberman, dan Prince Dahal. Ya, dia tidak akan dapat perlawanan berarti, sepertinya dia akan lolos dengan mudah dengan grup stage. Calon lawannya, karena dia langsung lolos ke perempat final, antara Lo Kian Yu atau Li Shifeng. Saya prediksikan Viktor Axelsen akan ada di semifinal. Saya yakin itu. Jadi mau optimis atau pesimis, sulit untuk menentukannya ya. Tapi kalau hanya sekedar prediksi, maka saya harapkan semifinal antara Shiuki melawan Ginting, kemudian Jonathan melawan Axelsen. Sangat pesimis. Sangat optimis malah. Tapi ya sudah, kita nikmati saja pertandingan. Pertandingan 5 hari awal adalah pertandingan penyisihan. Kemudian biasanya ada jeda antar pertandingan ya, kecuali yang mainnya lebih banyak seperti Jonathan yang harus tanding 3 kali di group stage. Semoga bisa menjaga kondisi kebugaran fisiknya dan tampil maksimal. Kemudian 16 besar yang dapat bye langsung lolos ke perempat final, berarti libur lagi sehari. Perempat final, kemudian ada lagi kosong sehari menuju semifinal, kemudian bronze medal dan gold medal. Sungguh main single sangat sulit diprediksi ya. Cuman itu top 4 tadi yang saya harapkan ada di semifinal. Shiuki, Ginting, Jonathan,
Axelsen. Oke, terima kasih. Selamat berjuang tim Indonesia. Saya akan bahas lagi untuk nomor-nomor lainnya seperti ganda campuran, ganda putri, ganda putra, dan tunggal putri. Stay tune.